Selanjutnya, ada juga pembahasan mengenai landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Pancasila juga merupakan dasar pendidikan nasional. Ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep filsafat umum yang pertama ada metafisika. Metafisika merupakan bagian filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman manusia. Metafisika secara prinsip mengandung konsep kajian tentang sesuatu yang bersifat rohani dan tidak dapat diterangkan dalam kaidah penjelasan yang ditemukan dalam ilmu yang lain. Hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan karena ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Maktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia atau seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa realitas juga hakikatnya tidak bersifat given, terberi, dan final, melainkan juga mewujud sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi mewujudkannya. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, berperasaan, berkemauan, dan berkarya. Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat monopluralis, tetapi bersifat integral. Artinya bahwa manusia yang berdimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila menganut asas ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Aspek religius. Asas mondualisme, manusia adalah kesatuan badan rohani, dia adalah pribadi atau individual, tapi sekaligus insan sosial. Yang kedua ada epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episem dan logos. Epis diartikan sebagai pengetahuan dan logos diartikan sebagai pikiran. Maka secara bahasa bisa diartikan sebagai pengetahuan yang benar. Ajaran Pancasila dan teorinya selaras, selasi, dan seimbang. Mengakui kebenaran pengetahuan rasio dan pengetahuan pengalaman. Baik rasio maupun pengalaman dapat menjadi sumber pengetahuan. Pengetahuan datang dari intuisi dan juga bersumber pada kebenaran agama. Logika yang dikembangkan dalam epistemologi Pancasila adalah logika formal, logika induksi, logika ilmiah, dan logika intuisi. Hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya berupa wahyu, maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan, kepercayaan, berpikir, pengalaman, empiris, penghayatan, dan intuisi. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak, seperti dalam pengetahuan keagamaan yang diimani. Tetapi ada pula yang bersifat relatif, seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya melalui riset dan sebagainya. Pengetahuan yang bersifat mutlak, ajaran agama atau wahyu Tuhan diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang bersifat relatif, contohnya filsafat, sains, dan lain-lain, diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idenya, kesesuaiannya dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaan praktisnya bagi kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai yang bersifat mutlak. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi
merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Yujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu. Kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Prinsip-prinsip ajaran nilai atau aksiologi Pancasila adalah sebagai berikut. Ada prinsip nilai religius. Hakikat nilai sumber pertama, segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, juga adalah pribadi dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat dan individu, prinsip nilai religius bersumber pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Agama menjadi sumber nilai kebaikan dan juga kebenaran. Fungsi Pancasila terhadap agama adalah yang pertama, Pancasila memberi fasilitas kepada hidup subur dan berkembangnya agama. Yang kedua, Pancasila memberi situasi dan kondisi kerukunan dan kedamaian hidup antara umat beragama. Ada juga prinsip nilai alami. Prinsip nilai alamiah artinya adalah alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang berisi kebaikan-kebaikan alamiah yang berupa nilai-nilai hukum alam. Ada juga prinsip nilai manusia. Prinsip nilai manusia yakni bahwa manusia adalah subjek penilai dalam mencapai nilai-nilai hidupnya. Maka manusia akan melaksanakan nilai-nilai yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan, yang kedua nilai-nilai persatuan hidup bersama, yang ketiga nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi, dan yang keempat nilai-nilai keadilan. Ada juga prinsip relativitas dan kemutlakan nilai. Nilai-nilai hidup budaya manusia ada yang bersifat relatif, terbatas oleh kurun waktu dan tempat. Yang selanjutnya ada implikasi pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Sebagai usaha sadar dan terencana, tentunya dasar dan tujuan pendidikan harus jelas. Dengan demikian, isi pendidikan dan cara belajar yang dipilih tentu harus sesuai dengan dasar dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pendidikan juga bukan proses pembentukan peserta didik menjadi orang tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidiknya. Karena peserta didik juga adalah seorang manusia yang tentunya memiliki potensi dan keinginan untuk menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, pendidikan wajib sekali memfasilitasi agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Maka harus kita sadari bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi peserta didik saja agar menjadi orang berilmu dan terampil bekerja. Maka harus kita sadari bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi yang dimiliki peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, potensi peserta didik harus berkembang dalam konteks keseluruhan dimensi kehidupan secara integral. Tujuan pendidikan sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Peningkatan iman dan takwa. B. Peningkatan akhlak mulia. C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. D.
keragaman potensi daerah dan lingkungan. E. Tuntutan pengembangan daerah dan nasional. F. Tuntutan dunia kerja. G. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. H. Agama. I. Dinamika perkembangan global. J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Bagaimana sih supaya tujuan pendidikan tadi dapat tercapai? Tentunya, tujuan pendidikan tadi bisa tercapai dengan cara menerapkan metode belajar yang baik. Bagaimana metode belajar yang terbaik itu? Dalam konteks praktek pendidikan, metode pendidikan yang dipilih hendaknya mempertimbangkan pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh peserta didik. Metode ini harus mengacu pada prinsip cara belajar siswa aktif atau CBSA dan sebaiknya bersifat multi metode. Peran pendidikan dan peserta didik. Semua peran pendidikan dan peserta didik sudah ada dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo. Pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didik. Ing Madya Mangun Karso. Pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didik. Tuturi Handayani. Sepanjang tidak berbahaya, pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Setelah peran pendidikan, selanjutnya ada orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi oleh nilai-nilai pengetahuan, norma, kebiasaan yang baik dan dijunjung tinggi, serta harus dipertahankan. Sedangkan fungsi kreasi dilandasi realitas, tidaklah bersifat terberi, dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Dalam hal ini, pendidikan seyogyanya diletakkan pada upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi para pelajar agar mereka bisa menguasai perubahan, bukan malah dikuasai oleh perubahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.